Adik perempuan cantik berkelas di sekolah mencium ada mawar. Seluruh siswa laki-laki di sekolah menjadi gila mengejarnya. Hanya untuk lebih dekat melihat mekarannya mawar itu. Semua orang mengira aku juga akan mengorbankan wajah untuk sebuah bunga. Ketika aku mendekatinya, aku langsung membelinya. Pacaran dengan aku. Biaya rumah sakit ibumu aku tanggung semua. Bunga sekolah miskin yang menahan penghinaan seperti itu. Mengikutiku selama 5 tahun. Satu-satunya permintaanku padanya adalah tidur bersama setiap malam. Tapi pada suatu hari, aku berhenti bersentuhan dengannya. Berubah dari kebiasaan. Tidak lagi menghalanginya bertemu diam-diam dengan teman masa kecilnya. Dia mengernyitkan dahi. Tidak tahu aku sedang melakukan trik apa lagi. Yang tidak dia tahu, aku telah tersadar. Menyadari dunia tempat aku berada. Sebuah dunia novel. Dan aku, seorang playboy anak orang kaya. Hanyalah antagonis jahat di dalamnya. Dia adalah tokoh utama wanita. Dan cahaya putihnya adalah tokoh utama pria. Menurut alur cerita aslinya, kini gadis sekolah dingin yang miskin itu akan segera mencapai puncak. Sedangkan nasibku tentu saja mati mengenaskan di jalan. Untuk bisa bertahan hidup, aku harus benar-benar menghilang di mata tokoh utama pria dan wanita. Akhirnya aku menggunakan hubungan untuk menemukan sebuah lembaga berwenang. Berencana menggunakan kematian palsu untuk melarikan diri. Segala persiapan mengenai kematian palsu Tuan Muda Jiang Han. Sudah kami siapkan semuanya. Sesuai perintah Anda. Setelah setengah bulan dapat dilaksanakan dengan lancar. Seorang staf berpakaian setelan jas. Menyodorkan kontrak di depanku. Aku melirik sekilas saja. Tidak terlalu memerhatikan. Apakah orang yang meninggal itu mirip dengan saya? Orang tersebut segera mengeluarkan sebuah foto. Anda bisa tenang saja tentang hal ini. Kami memiliki teknologi operasi plastik profesional. Setelah kecelakaan, tidak akan ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Setelah mendapat jaminan, saya juga merasa tenang. Menyerahkan uang muka. Kemudian berbalik dan pergi. Sopir sudah menunggu di pintu sejak lama. Membawa saya kembali ke villa sepanjang perjalanan. Ini adalah rumah yang saya beli khusus untuk Xiao Xianer. Tidak lama setelah masuk rumah, pintu kamar didorong terbuka oleh sebuah tangan ramping nan halus. Wanita itu mengenakan tali hitam rendah tanpa apa-apa di bawahnya. Memperlihatkan area putih bersih yang luas. Tubuh sempurna tanpa cacat itu tampak jelas. Hanya saja aura dinginnya. Di wajahnya tidak ada sedikit pun ekspresi berlebih. Dia mengutak-atik tali bahunya. Pakaian terakhir juga tergelincir di sepanjang kaki. Berjalan besar menuju aku. Saat berikutnya, dia memeluk erat. Aku hanya merasakan kelembutan di pelukan. Tiba-tiba tercium aroma harum yang lembut. Kali ini tidak bisa. Aku langsung melepaskan pelukannya. Membuka mulut menolak. Xiao Xiner. Ada kilatan keraguan di matanya. Alis menegang sedikit. Sepertinya dia tidak mengerti perubahan mendadakku. Dia berkata dengan dingin. Kenapa setiap hari bersama aku sudah bosan? Bukankah itu syaratmu? Tenang, aku tidak akan mengingkari janji. Hanya saja saat ini tidak berminat. Aku menoleh ke lain arah. Sembarangan mengelak dengan beberapa kata. Xiao Xiner tampaknya telah menghilangkan kekhawatirannya. Dan tidak mempermasalahkan. Aku masih ada urusan duluan. Saat ini sedang dalam periode penting untuk memulai usahanya. Memang sangat sibuk. Tapi aku tadinya kira dia akan sibuk seperti biasa sepanjang malam. Tapi siapa sangka setelah menerima sebuah telepon. Dia tampak cemas lalu keluar dari ruang kerja. Kamu malam ini tidak ingin. Kalau begitu aku pergi dulu. Suaranya tetap dingin seperti biasa. Hanya kali ini ada sedikit rasa tergesa. Tentu aku tahu Xiao Xianer adalah untuk Bai Yue Wangnya, Chu Yanfeng. Aku tidak membongkar itu. Hanya melambaikan tangan dengan tak acuh. Melihat aku seperti itu, dia semakin bingung. Tapi tidak sempat berpikir banyak saat melewatiku. Aku tiba-tiba membuka suara. Xiao Xiner, kamu tidak perlu seperti ini lagi. Dia tiba-tiba berhenti melangkah. Ketegasan dingin di alisnya sudah menunjukkan sedikit rasa tidak sabar. Aku tiba-tiba tersenyum. Meninggalkan penjelasan. Pergilah. Sampai bayangannya menghilang. Ruangan kosong hanya menyisakan aku seorang. Bergegas berbisik. Kamu akan segera bebas. Tidak perlu lagi menyulitkan diri sendiri seperti ini. Sebagai seorang anak kaya yang sombong. Hal-hal yang melanggar aturan. Aku pernah melakukan banyak. Yang paling berkesan adalah, aku menggunakan uang untuk membeli masa muda seorang gadis.
Saat kuliah, Xiao Xiner adalah mahasiswi yang diakui sebagai gadis kampus yang dingin dan cantik. Dia adalah dewi yang dipuja oleh banyak laki-laki. Dia menolak semua orang dengan tegas. Tapi justru aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah penyelidikan, ibu sakit parah. Dia hidup hemat, sibuk kerja sampingan. Hanya demi biaya pengobatan, aku melakukan kesepakatan dengannya. Demi ibu, Xiao Xiner terpaksa setuju menjadi pacarku. Bersamaku tinggal bersama, sampai bosan. Tapi selama 5 tahun dari kuliah sampai masuk dunia kerja, penyakit ibunya belum sembuh. Aku juga tidak bosan. Kita masih menjaga hubungan ini. Walaupun sikap Xiao Xiner padaku selalu dingin. Tapi saat itu aku selalu yakin bisa menyentuh hatinya dengan tulus. Sampai suatu hari terjadi kecelakaan. Aku tiba-tiba tersadar. Mengenai hal-hal selanjutnya aku jadi sangat tahu. Setengah bulan kemudian, Xiao Xiner berhasil memulai usaha. Tapi ini baru permulaan. Setelah itu dia akan menjadi terkenal. Melaju dengan lancar ke puncak kesuksesan. Benar-benar menaklukkan puncak bisnis. Dan setelah sukses, hal pertama yang dia lakukan adalah mengembalikan setiap sen yang telah saya keluarkan untuknya selama ini. Sepenuhnya dikembalikan. Kemudian putus. Saya tidak setuju. Terus-menerus mengganggu. Bahkan terakhir kali menyerang teman masa kecilnya yang paling dia hargai, Chu Yanfeng. Mengalami kehancuran dan kehilangan reputasi. Saya tidak tahu mengapa saya bisa sebodoh ini. Ini adalah akhir yang sama sekali tidak bisa saya terima. Saya adalah putra orang terkaya. Wanita seperti apa yang tidak bisa saya dapatkan? Hidupku seharusnya adalah laut biru dan langit cerah. Gunung salju dan padang rumput. Bukan terjebak di sini tanpa akhir. Setelah tersadar dengan penuh kesadaran, aku bertekad untuk mengubah akhir ceritaku. Masa depan dan wanita. Aku tentu tahu bagaimana memilihnya. Keesokan harinya aku bangun lebih awal. Turun ke bawah makan sarapan. Dalam villa sunyi senyap. Hanya suara aku mengunyah perlahan yang terdengar. Sesaat kemudian, pelayan datang menghampiri. Semua pelayan tuan muda telah dipecat. Aku juga sudah siap untuk kembali ke pihak tuan. Aku mengangguk. Memberinya sepucuk surat. Surat itu menjelaskan secara rinci rencana pura-pura matiku. Serta rencana hidup menyamar dan pergi jauh ke negara asing. Aku memberitahukan kepada mereka. Jangan khawatir. Saatnya tiba, aku akan kembali. Aku juga pernah berpikir untuk membawa mereka pergi bersama. Tapi terlalu banyak yang terkait di sana. Keluarga dan usaha ada di sini. Akhirnya cuma bisa menyerah. Selain itu ini juga untuk tidak menimbulkan kecurigaan dari Xiao Xiner. Setelah itu aku ke rumah sakit menjenguk Xiao Mou. Meskipun aku suka memerintah, tapi aku tidak pernah bersikap sombong. Dan selalu sangat menghormati ibu Xiao. Dibandingkan Xiao Xiner, ibunya sedikit lebih menyukaiku. Xiao Han kamu dan Xiner juga tidak muda lagi. Sudah saatnya menikah. Mendengar kata-kata itu, aku tak bisa menahan kepala dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin kami akan menikah? Aku yang tahu alur cerita asli sudah paham. Xiao Xiner hanya akan mencintai Chu Yanfeng seorang diri. Sebagai pemeran utama wanita, dia sudah ditakdirkan untuk bersama pemeran utama pria. Sedangkan aku Jiang Han hanyalah pemeran pendukung yang tidak relevan yang memenuhi mereka. Melihat aku diam, ibu Xiao sepertinya menganggap ini masalah anaknya. Lalu mulai menenangkan aku. Xiner memang agak keras kepala. Aku tahu dia peduli bahwa tujuan kalian dari awal tidak murni bersama. Hatiku merasa tidak nyaman. Makanya dia lama tidak mau menerima. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum. Kemudian memberikan kartu kepada ibu Xiao. Bibi, jaga kesehatan dengan baik. Kalau ada waktu, tolong sampaikan kartu ini untuk Xiao Xier. Di dalam kartu ini ada modal usaha yang sudah kusiapkan untuknya sejak lama. Awalnya aku khawatir akan menyakiti harga dirinya. Terus ragu-ragu. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku sebelum aku pergi. Ibu Xiao terkejut sejenak. Seolah merasakan sesuatu. Memperhatikan Xiao Han. Kalian berdua bertengkar lagi ya? Hanya saja aku harus pergi dinas luar selama beberapa waktu. Aku menggeleng dan menjelaskan. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara dingin. Kamu mau kemana berangkat dinas? Aku tiba-tiba menoleh. Tatapan bertemu dengan Xiao Xiner yang berdiri di pintu dengan ekspresi dingin. Di sampingnya berdiri seorang pria, Chu Yanfeng.
Aku melihatnya dan asal menjawab dengan pandangan acuh. Pergi keluar kota mengurus bisnis yang diberikan ayahku saja. Alis Xiao Xiner sedikit rileks. Tidak melanjutkan bertanya, melainkan dengan sangat alami duduk di samping Ibu Xiao bersama Chu Yanfeng. Begitulah, tanpa suara aku terdorong ke sudut kamar. Bibi, cepat ceritakan tentang Xiner. Aku minum sebotol teh susu, tapi tidak diperbolehkan, terlalu pelit ya. Chu Yanfeng manja dengan rasa tidak enak hati. Begitu duduk langsung mulai mengeluh. Hehe, sama sekali tidak seperti laki-laki. Kamu lupa terakhir sakit mah dan pergi ke rumah sakit, bahkan bilang tidak akan minum lagi. HMPH, Xiao Xiner. Meskipun kata-katanya terdengar membantah, namun tatapannya penuh kasih sayang. Chu Yanfeng tersenyum tipis, menjulurkan lidahnya. Melihat suasana harmonis mereka, aku menggelengkan kepala dan tertawa getir. Adegan seperti ini bukan kali pertama dalam ingatanku, tapi kali ini hatiku benar-benar tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit hati. Aku sudah melepaskan semua perasaanku pada Xiao Xiner, dan memutuskan untuk mengembalikannya pada tokoh utama pria. Ibu Xiao sepertinya menyadari kesulitanku. Setelah menatap putrinya sekali, serentak berkata, Xiao Han Xiner, kalian tolong cuci beberapa buah untukku. Melihat Ibu Xiao bicara, kami berdua tidak bisa menolak. Terpaksa membawa keranjang buah satu demi satu meninggalkan ruang perawatan. Baru saja melangkah 2 langkah, tanganku ditarik oleh Xiao Xiner. Aku agak terkejut. Dia ternyata mau menyentuhku terlebih dahulu. Namun detik berikutnya kata-kata dingin bergema di telingaku. Hubungan kita hanya sebatas transaksi. Jangan ganggu ibuku yang sedang tenang. Kesadaranku tetap di tempat. Kali ini aku tidak menjelaskan. Hanya terkekeh dingin. Tenang saja. Ini terakhir kalinya. Setelah berkata, aku langsung berbalik pergi. Menuju ke kamar mandi. Kalau dulu, aku akan menunggunya. Berjalan berdampingan dengannya. Menatap punggungku. Xiao Xiner tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia menyadari sejak kemarin. Aku tiba-tiba berubah. Setelah mencuci buah, aku dan Xiao Xiner kembali ke ruang perawatan. Mengobrol santai. Beberapa saat kemudian, kami siap meninggalkan Xiner, waktu di Jianghan sudah larut. Mari kita makan dulu. Baru keluar dari rumah sakit, Chu Yanfeng langsung bicara duluan. Saran dari Chu Yanfeng. Xiao Xiner sama sekali tidak menolak. Untukku, mungkin dia tidak ingin membuatku sulit. Dia tidak menunggu aku bicara. Langsung mewakiliku setuju. Setelah sampai di restoran, Xiao Xiner mengambil menu. Ternyata yang dipesan semua adalah makanan yang disukai Chu Yanfeng. Mungkin cinta dan tidak cinta memang segampang itu terlihat. Bahkan aku dulu juga membuatnya mengingat kesukaanku. Tapi bersikap acuh dan tulus selalu berbeda jauh. Namun aku sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Tidak kecewa. Hanya makan dalam diam. Tapi kemudian dering telepon memecah keheningan. Aku mengambil ponsel dan berjalan keluar. Menyadari ada kalung terlihat sedikit di leher Chu Yanfeng. Aku terpaku sejenak di tempat. Kalung ini dari mana? Chu Yanfeng menunduk dan melirik sekejap. Tidak menyadarinya. Tersenyum berkata ini hadiah dari Xiner. Aku pikir ini bagus. Jadi dia memberikannya padaku. Mendengar kata-kata ini, wajahku langsung berubah buruk. Kalung itu sudah saya pilih cukup lama. Sebagai hadiah untuk Xiao Xier pada hari ulang tahun kita berpacaran. Saya mencurahkan seluruh cinta saya. Tapi di hatinya, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Malah diberikan begitu saja kepada Chu Yanfeng. Di hatiku muncul api yang tak tahu namanya. Tapi ketika memikirkan alur cerita dalam buku, saya langsung tenang kembali. Xiao Xiner memang awalnya menyukai Chu Yanfeng. Tentu saja tidak peduli dengan barang saya. Sampai sekarang, semuanya seharusnya berjalan apa adanya. Saya menahan ekspresi, memunculkan senyuman tipis. Bagus, sangat cantik. Mungkin Chu Yanfeng masih mengira saya akan marah. Melihat saya begitu tenang dan tidak peduli, dia merasa sangat terkejut. Matanya menatap tajam. Lalu cepat-cepat bangkit. Beri aku semangkuk sup. Jangan hanya fokus makan. Sup ayam ini enak. Kamu bisa coba. Aku benci minum sup ayam. Segera menolak dengan tangan. Terlihat Chu Yanfeng memutar pergelangan tangannya. Sup beserta mangkuknya jatuh ke lantai. Mengeluarkan suara pecahan. Chu Yanfeng penuh rasa kecewa. Mata memerah di sekitar. Aku belum paham apa yang dilakukan orang ini.
Xiao Xianer seperti angin melindungi Chu Yanfeng di sampingnya. Lalu tatapan dingin menatapku. Kau mau apa? Chu Yanfeng berdiri di samping dengan mata merah. Wajah penuh rasa kecewa. Siner, semuanya karena aku membuat Jiang Hanseng marah. Aku tidak apa-apa. Hanya tanganku yang terbakar. Tidak apa-apa. Aku mendengar dia membalik-balikkan fakta. Segera membuka mataku lebar-lebar ingin menjelaskan dengan jelas. Tapi Xiao Siner tidak peduli. Dingin membelalakkan matanya padaku. Meninggalkan kalimat yang tidak masuk akal. Berbalik dan pergi. Dan kemudian beberapa hari, Chu Yanfeng menemukan trik ini sangat efektif. Memfitnah aku tidak cukup. Entah hari ini aku membuatnya kehilangan pekerjaan. Atau besok aku akan memboikotnya. Dia juga berkata aku menyiram rumahnya dengan cat. Membuat hidupnya kacau balau. Xiao Siner akhirnya tidak tahan lagi. Saat pulang ke rumah, dengan marah mencengkeram kerah bajuku. Ada masalah datang padaku. Mengapa terus menyerang Yan Feng? Bersama selama 5 tahun. Xiao Siner selalu bersikap dingin padaku. Hari ini aku melihat emosi lain di matanya untuk pertama kalinya. Dan itu untuk membela Chu Yanfan. Aku tidak menargetkannya. Semua masalah tidak ada hubungannya denganku. Aku langsung mendorongnya menjauh. Dengan nada yang lebih tenang. Selain kamu, siapa lagi yang bisa? Kamu bahkan bisa membeli pacar dengan uang. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Jangan sampai terulang lagi. Kamu mendapatkan segalanya dariku. Kenapa tidak bisa melepas orang yang penting bagiku? Mengatakan hal itu, Xiao Siner penuh dengan kekecewaan. Tidak ingin berbicara denganku lagi. Langsung masuk ke dalam kamar. Melihat punggungnya. Aku tahu di hatinya. Aku masih yang paling tidak dipercayai. Aku tidak merasa sedih sama sekali. Yang ada hanyalah kegelisahan. Beberapa hari terakhir ini, aku hanya ingin melewatinya dengan tenang. Tidak ada mood untuk bermain-main dengan trik lembur kecil negara mereka. Aku berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya terlintas sebuah ide. Malam itu juga, aku langsung mengendarai mobil ke rumah Chu Yanfeng. Membuka pintu, kalimat pertama adalah Chu Yanfeng. Kita akan hidup berdampingan dengan damai. Mulai sekarang, aku akan menjodohkanmu dengan Xiao Qinger. Setelah kata-kata itu terucap, Chu Yanfeng memandangku dengan mata terbelalak tidak percaya. Kau berkata apa? Chu Yanfeng tahu betapa aku sangat mencintai Xiao Siner. Kalau tidak, bagaimana bisa aku rela membayar biaya rumah sakit ibu Xiao selama 5 tahun untuknya? Selain itu, setelah berkali-kali mendapat perlakuan dingin dari Xiao Siner, aku tetap dengan rela berada di sisinya. Tapi sekarang saya yang menghubunginya. Dan bahkan ingin mempertemukan mereka berdua. Menyikapi ketidakmengertiannya, saya menggelengkan kepala. Saya benar-benar tulus mengatakan ini kepadamu. Dan kamu juga tidak perlu menggunakan segala tipu daya terhadapku. Dengan trik-trik kecil itu, waktuku tidak banyak lagi. Nanti saya akan pergi. Xiao Xianer, tidak perlu menganggapku sebagai rival cinta. Saya sangat serius. Sungguh sama sekali tidak seperti berbohong. Chu Yanfeng tetap tidak percaya. Khawatir itu adalah tipu muslihatku. Saya tidak peduli dia percaya atau tidak. Sudah mulai mengambil tindakan. Keesokan harinya saat Xiao Xianer hendak keluar, saya menghentikannya. Memberikan tiket konser musik kepadanya. Saya membeli tiket untuk malam hari. Kau temani aku pergi saja. Aku setiap hari sibuk bekerja. Mata Xiao Siner dingin membeku. Saat ucapan penolakan baru saja keluar. Langsung ku potong. Dulu sudah bilang. Selain menemani aku setiap hari, kau tidak boleh menolak permintaan lain. Satu kalimat sudah membuatnya ingin berkata-kata kembali. Xiao Siner mengerutkan alisnya. Mengambil tiket dan langkah pergi pun semakin cepat. Melihat sosoknya yang perlahan menghilang. Aku mengeluarkan ponsel dan menghubungi Chu Yanfeng. Aku tidak basa-basi. Langsung saja. Tiket yang baru saja dikirim. Kucurigai kau sudah menerima satu tiket lainnya. Aku berikan pada Xiao Xianer. Baik-baik jalin hubungan dengannya. Chu Yanfeng. Tidak kusangka. Aku benar-benar sedang mempertemukan mereka berdua. Dia setengah hati. Tapi dia tetap mengiyakan. Sampai aku siap untuk menutup telepon. Dia kembali bertanya. Kenapa membantuku? Pertanyaan itu sampai ke telingaku. Aku tertawa ringan. Hidupku seharusnya gemilang dan memukau. Bukan membuang waktu dengan kalian. Sesuai janji kita, aku mempertemukan kalian berdua. Asal jangan terus menyalahkanku saja. Menutup telepon. Aku terpaku melihat ponsel yang perlahan terkunci.
Aku tidak pernah berniat membantu Chu Yanfeng. Aku membantu diriku sendiri. Aku hanya mempercepat jalan ceritanya saja. Juga memberi diri sendiri jalan keluar. Langit mulai gelap. Aku menerima kabar dari Chu Yanfeng. Itu adalah foto bersama mereka berdua. Chu Yanfeng menatap kamera. Xiao Xiner menatap Chu Yanfeng. Matanya menunjukkan kelembutan. Itu adalah ekspresi yang tak pernah muncul saat dia bersamaku. Aku terus melihat foto-foto itu. Salah satunya latar belakangnya. Sepertinya di meja restoran ada kulit udang yang sudah dikupas dan daging udang. Tersusun di depan Chu Yanfeng. Mengingat bertahun-tahun makan udang selalu aku yang mengupas. Ini tak diragukan lagi adalah semua yang pernah aku impikan dulu. Berpikir dalam waktu lama. Aku membalas dengan kata-kata yang sangat cocok. Chu Yanfeng mengira aku melakukan semua ini dengan tujuan lain. Makanya dia sengaja mengirim foto itu untuk menantang aku. Tapi saat melihat ucapan selamat dariku, Chu Yanfeng benar-benar bingung. Kotak input menyala lama sekali. Dia mengedit berulang kali. Akhirnya bisa mengucapkan satu kalimat. Apa yang kamu katakan memang benar. Menjodohkan aku dan Xiner. Kali ini aku tidak ragu sama sekali. Mengirim sebuah pesan. Mulai sekarang Xiao Xiner adalah milikmu. Awalnya aku kira Xiao Xiner akan senang pulang ke rumah. Tidak kusangka saat membuka pintu tetap menunjukkan sikap dingin itu. Dalam kata-katanya tersembunyi sedikit kemarahan. Maksudmu apa ini? Kamu mau apa lagi? Aku bingung tidak mengerti. Tapi aku tetap menjelaskan sedikit. Aku ada urusan mendadak jadi memberikan tiket itu kepada Chu Yan, yang menjadi kesal. Setelah selesai aku terus bertanya. Bagaimana hasil permainan hari ini? Apakah konsernya bagus? Jika tidak puas, aku masih punya tiket. Kalian bisa pergi sekali lagi. Xiao Xiner tidak mengerti maksudku. Menatapku dengan tajam selama beberapa lama. Dan aku penuh dengan ketulusan. Sepertinya dia memang tidak ada waktu untuk. Baru memberikan tiket itu kepada Chu Yanfeng. Akhirnya dia yang menyerah. Masuk ke kamar tidur. Kali ini berhasil menciptakan lebih banyak kesempatan untuk keduanya. Misalnya aku dan dia pergi ke restoran untuk makan. Namun baru duduk. Chu Yanfeng muncul dengan penuh sukacita di depan kami. Xiner, kebetulan sekali. Dia bahkan belum sempat berbicara. Pelayan segera mendekati dan berkata, duanya. Hari ini adalah perayaan ulang tahun toko kami. Kalian adalah pasangan ke-520 toko kami. Konsumsi gratis seluruhnya. Dan mendapat cincin pasangan sebagai hadiah. Dan juga difoto untuk kenang-kenangan bagi kalian berdua. Begitu pelayan selesai berbicara. Aku segera berdiri. Perutku sangat tidak enak. Aku pergi dulu. Saat aku berdiri, Xiao Xiner juga ingin mengikutiku. Namun aku langsung menoleh memandang Xiao Xiner. Jangan sia-siakan kesempatan memenangkan hadiah. Xier, kamu dan Yanfeng saja yang pergi. Setelah berkata begitu tanpa menunggu reaksi Xiao Xiner, aku sudah melangkah cepat keluar dari restoran. Hanya menyisakan Xiao Xiner yang terpaku di tempat. Dan Chu Yanfeng yang bersemangat menariknya untuk mengambil foto cincin berlian. Misalnya seperti pertemuan teman. Aku memaksa membawa Xiao Xiner ikut serta. Aku menemukan Chu Yanfeng juga sedang selesai. Aku dengan sukarela mendorong Chu Yanfeng ke depan Xiao Xiner. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Dia sendiri pulang saja. Tidak merasa tenang. Kamu antar dia dengan mobil saja. Aku masih ada urusan. Oh ya, tidak perlu buru-buru pulang. Dia juga sudah minum terlalu banyak. Rawatlah dia sedikit. Begitu kata-kata itu diucapkan, aku langsung memasukkan kunci mobil ke tangannya. Lalu langsung pergi. Beberapa kali berturut-turut, dia mulai merasakan ada yang aneh. Karena dia selalu bisa berada di berbagai kesempatan. Di berbagai waktu bertemu dengan Chu Yanfeng. Dan setiap kali aku selalu meninggalkan. Memberi ruang untuk mereka berdua sendirian. Rasanya seperti sedang mendorong diriku sendiri ke Chu Yanfeng. Beberapa hari kemudian, Xiao Xiner pulang larut karena lembur. Dia melihat aku berbaring di tempat tidur. Mengira aku sudah tidur. Lalu diam saja. Langsung pergi ke kamar mandi. Suara cipratan air yang berderai tiba-tiba terdengar. Aku tiba-tiba membuka mataku. Melihat kamar mandi yang tertutup rapat. Segera mengambil ponsel. Memanggil sebuah nomor. Segera datang ke rumahku. 15 menit kemudian, Chu Yanfeng mengetuk pintu villa. Aku membuka pintu tanpa suara. Kemudian memberikan piyama sutra yang sudah ku siapkan kepadanya. Memakai piyama itu. Di kamar utama,
Chu Yanfeng mendengar kataku. Melihat piyama itu. Sepertinya mengerti sesuatu. Terlihat sangat gugup. Seolah jantungnya akan keluar dari dadanya. Aku kembali mendesaknya baru dia sadar. Naik ke atas mengganti baju lalu berbaring di tempat tidur. Chu Yanfeng baru saja berbaring di tempat tidur. Pintu kamar mandi langsung dibuka. Xiao Xiner membungkus diri dengan handuk mandi dan berjalan keluar. Dia mengangkat kepala. Menaruh pandangan di tempat tidur. Melihat sosok ini agak terdiam. Mungkin teringat sudah terlalu lama tidak menjalankan janji kita. Dia melangkah besar ke depan. Dengan alami memeluk orang dari belakang. Karena suara masih disertai dengan sedikit manja. Tante saya sudah pergi. Chu Yanfeng belum sempat bereaksi. Sudah merasakan napas panas yang datang dari belakang. Satu hembusan nafas menyapu ke leher. Tubuh yang panas membuatnya tak terkendali gemetar. Napasan pun pelan-pelan menjadi cepat. Bagaimana Chu Yanfeng bisa tahan godaan seperti ini? Menggeram pelan. Dengan geraman itu gerakan Xiao Xiner berhenti. Dia tiba-tiba bangkit. Dengan penuh keterkejutan berkata di ruang tamu yang cerah. Xiao Xiner duduk di sofa. Chu Yanfeng duduk di samping dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak tidak nyaman. Wajahnya muram. Tatapan tajamnya tertuju padaku. Kenapa Yanfeng bisa ada di sini? Aku tidak menyangka dia menemukan ini begitu cepat. Dalam hati sedikit merasa bersalah. Tapi tetap pura-pura acuh padanya. Pemadaman listrik di kompleks perumahan. Datang ke sini untuk tinggal. Kalau begitu kenapa tidur di kamar utama? Xiao Xiner jelas tidak percaya padaku. Terus bertanya lagi. Aku agak ragu. Tapi akhirnya menjawab. Sial. Bukankah sudah beres membereskan? Aku pikir hanya akan menginap semalam. Jadi membiarkannya tidur di sini. Matanya menyiratkan kemarahan yang samar. Dada terus naik turun. Jelas sangat marah. Dia tidak percaya kata-kataku. Sekarang hanya ingin mengantarkan Chu Yanfeng pulang dulu. Dia menahan kemarahan. Tanpa sepatah kata menarik Chu Yanfeng pergi. Saat Xiao Xiner kembali. Aku sudah pulang ke kamar. Saat ini hanya kami berdua di dalam kamar. Xiao Xiner juga tidak lagi menahan amarahnya. Dia sudah lama menyadari aku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Hingga kini dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah ingin terus menyiksa kami dengan cara seperti ini? Ucapan langsungnya membuatku terpana. Aku sama sekali tidak menyangka dia memikirkan aku seperti itu. Aku hanya ingin kau mengungkapkan semuanya. Untungnya akal sehat menarikku kembali. Tidak mengungkapkan semuanya sekaligus. Tatapannya suram. Terus tanyakan apa yang kamu pikirkan. Kamu teruskan bicara. Diam yang panjang. Aku kembali membuka mulut. Tapi tidak melanjutkan menjawab dia. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kata-kata ini menjadi titik puncak yang memecahkan punggung unta. Membakar kemarahan dalam hatinya. Kamu selalu seperti ini, sok tahu. Xiao Xiner meninggalkan kata-kata dingin ini. Dengan suasana hati yang suram meninggalkan kamar tidur. Aku melihat sosoknya yang pergi. Sepertinya mengerti. Juga mengatakan pada akhirnya. Sekarang dia juga milikku. Menurut prinsipnya. Meski sangat menyukai Chu Yanfeng. Tidak akan menjalin hubungan dengannya. Untungnya tinggal 2 hari lagi semuanya akan selesai. Hari keberangkatan semakin dekat. Aku mengeluarkan semua barang yang berhubungan dengan Xiao Xier di dalam kamar. Yang harus dibakar kup bakar, yang harus dibuang kup buang. Semua aku bersihkan dengan tuntas. Aku melempar satu surat cinta demi surat cinta ke dalam api. Pikiran seakan kembali ke masa lalu. Sebenarnya awalnya aku juga mengejar Xiao Xianer seperti biasa. Aku bahkan menghabiskan 4 bulan menulis surat cinta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tapi setiap surat selalu berakhir dengan penolakannya. Kemudian aku melihat dia sangat tertekan. Barulah aku teringat cara ini. Kupikir ini bisa membantunya. Dan juga membuat keinginanku terpenuhi. Mungkin aku salah berpikir. Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Novel itu juga mengatakan. Pemeran wanita, Xiao Xiner, demi cinta. Pemeran pria, Chu Yanfeng. Memikirkan ini, tak ada lagi yang patut dikenang. Aku dengan mudah membuang surat terakhir ke dalam api. Saat itu, pintu tepat dibuka oleh Xiao Xianer. Sekali melirik, aku melihat amplop yang tadi aku lempar ke tumpukan api. Meskipun dia belum membaca isinya. Dia sangat familiar dengan tampilannya yang tidak biasa. Itu adalah amplop yang pernah aku serahkan langsung ke hadapannya. Namun ditolak tanpa ampun oleh dia. Dia merasa jantungnya berdetak kencang.
Kata-kata pertanyaan meluncur keluar tanpa sadar. Kamu sedang apa? Aku melihat wajah Xiao Xiner yang terkejut lewat cahaya api. Merasa aneh dan tidak mengerti. Sesaat kemudian aku menjawab. Dia membakar semua barang yang tidak berguna. Xiao Xiner agak panik. Dia jelas merasakan perubahan yang kualami dan apa yang kulakukan. Padahal sebenarnya tidak ingin berkonflik denganku. Tapi kata-katanya keluar justru jadi menyalahkan dan tidak mau mengalah. Juga yang kamu inginkan sudah aku berikan. Jadi semua ini sudah tidak berguna lagi. Dulu Xiao Xiner juga sering mengejekku. Setiap kali sangat menyedihkan. Namun kali ini hatiku hanya tersisa ketenangan. Segera akan berakhir. Kata-kata Mei Sisu membuat Xiao Xiner merasa bingung. Tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Tidak lagi tinggal lama. Langsung naik ke atas. Aku duduk diam di sana. Terlalu melihat api besar menelan sedikit abu terakhir ke dalam tanah. Mulai hari ini Xiao Xiner melupakan kenangan ini. Lupakan aku sebagai pemeran pendukung pria ini. Kita semua akan memulai hidup baru. Hari berikutnya, Xiao Xiner baru saja bersiap untuk keluar. Aku memanggilnya keluar. Besok adalah ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku sudah memesan restoran, ayo kita makan malam. Xiao Xiner mengerutkan alis. Tidak menolak. Hanya mengangguk dingin. Mungkin karena ada harapan. Maka terasa hari ini berlalu sangat cepat. Saat tiba hari yang dijanjikan. Juga hari aku berpura-pura mati untuk pergi. Aku sengaja berdandan sedikit. Barulah pergi ke restoran yang sudah dijanjikan bersama Xiao Xiner. Suasana restoran sangat bagus. Cahaya terang menyinari meja. Menciptakan suasana hangat. Xiao Xiner melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan sedikit keanehan. Namun tidak lama kemudian, suara dering telepon memecah kesunyian seperti ini. Xiao Xiner melihat ke ponsel, itu Chu Yanfeng. Dia mengerutkan alis. Memilih untuk mengangkat telepon. Suara Chu Yanfeng terdengar dengan nada menangis di ujung sana. Xiner, aku mengalami kecelakaan mobil. Bisakah kamu datang ke rumah sakit mencariku? Begitu kata-kata itu keluar. Bulu alis Xiao Xiner semakin mengernyit. Berbalik menatapku. Aku juga menaruh pisau dan garpu. Aku mendengarnya. Apakah kamu sangat ingin pergi? Dia tidak ragu lagi. Hari ulang tahun bisa dirayakan kapan saja. Yan Feng lebih membutuhkan aku. Aku tidak melanjutkan berbicara. Hanya sepupuku yang menatapnya. Detak jantungnya sangat kencang. Dia selalu sangat tenang. Hanya kali ini dia sangat gugup. Dia menambahkan satu kalimat. Ulang tahun itu akan digantikan lain kali. Begitu kalimat itu terucap. Langsung mengambil ponsel dan buru-buru pergi. Melihat punggungnya yang cemas. Aku tidak menghentikannya. Setelah waktu yang lama. Aku bergumam pelan. Xiao Xiner. Kita tidak akan pernah ada kesempatan berikutnya lagi. Aku makan sendirian. Melihat keluar jendela saat langit semakin gelap. Sekretaris masuk ke restoran. Bos sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mendengar suara. Aku tidak menoleh. Pelan-pelan mengeluarkan suara lalu bangun. Aku terakhir melihat tempat yang sudah dikenal ini. Langsung pergi. Menuju ke bandara. Xiao Xiner. Kali ini aku akan mengantarkanmu kembali ke pria utama yang menjadi milikmu dengan tanganku sendiri. Dan aku akan selamanya keluar dari duniamu. Xiao Xiner kembali ke villa 2 hari kemudian. Dia membawa senyuman. Luka Chu Yanfeng sudah membaik. Proyek yang sibuk sudah berhasil. Dia juga berdiri teguh dengan usahanya sendiri. Bukan lagi siswa miskin yang mengandalkan menjual diri kepada ibu untuk biaya obat. Dia membawa hadiah proyek. Bersiap untuk menemui saya setelah itu. Mengembalikan uang saya. Setelah hutang kami lunas. Dia bisa berdiri tegak di depan saya. Saat Xiao Xier mendorong pintu. Ruangan itu kosong melompong. Sunyi senyap. Saya selalu menunggu dia kembali di ruang tamu. Tapi kali ini dia menghilang tanpa jejak. Memikirkan perilaku saya yang tidak biasa selama ini. Dia mulai merasa gelisah secara samar. Dia tidak yakin. Ingin mengangkat ponsel untuk mengirim pesan. Tapi beranda muncul sebuah berita. 2 hari yang lalu. Terjadi kecelakaan dan ledakan di pinggiran kota. 1 orang terluka parah. Setelah dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia karena gagal diselamatkan. Polisi mengonfirmasi identitasnya adalah anak tunggal keluarga Jiang, orang terkaya di kota Z, Jianghan. Pesan singkat itu membuat Xiao Xiner seolah tersambar petir. Dia sulit dipercaya. Dengan cemas membolak-balik foto.
Dia sepertinya ingin menemukan bukti bahwa jenazah itu bukan Jiang Han. Namun semakin dilihat semakin takut. Bentuk tubuh jenazah itu, pakaian jelas sama persis dengan Jiang Han. Dia tidak boleh mati. Dia harus melihatnya sendiri. Tanpa melihat langsung, dia tidak akan percaya Jiang Han meninggal begitu saja. Xiao Xiner terhuyung-huyung berlari keluar. Hanya beberapa langkah sampai pintu. Kakinya beberapa kali melemas dan terjatuh. Dia ingin mengemudi ke kantor polisi. Namun tangan gemetar membuatnya tidak bisa memegang kunci. Terpaksa harus naik taksi ke sana. Segera tiba di kantor polisi. Xiao Xiner untuk sesaat merasa sedikit takut. Dia tidak berani percaya. Jika mayat itu benar-benar Jiang Han, dia harus bagaimana? Tujuan Nona sudah sampai. Seharusnya turun dari mobil. Sopir melihat ekspresinya melalui kaca spion. Tujuannya adalah kantor polisi lagi. Maka sopir mengira dia salah naik kendaraan. Perubahan ekspresi Xiao Xiner ketika menyerahkan diri. Dia sendiri tidak menyadarinya. Mendengar sopir mendesak, baru terkejut dan turun dari mobil. Setelah menjelaskan maksudnya, seorang polisi membawa dia ke ruang mayat. Setelah pintu dibuka, yang pertama kali terlihat adalah ayah Jiang, ibu Jiang. Mata yang bengkak dan merah. Jelas baru saja menangis sejadi-jadinya. Mereka melihat surat yang ditulis Jiang Han. Mengetahui Jiang Han pura-pura mati dan menjauh dari sini. Tapi masih tidak bisa tidak menyalahkan Xiao Xiner. Seandainya bukan karena dia, Jiang Han juga tidak perlu sampai harus pura-pura mati. Dan Xiao Xiner melihat pemandangan ini. Seketika merasa putus asa. Dia tidak bisa melangkah keluar lagi. Juga tidak berani melihat mayat yang ada di depan mata. Abu Jiang Han dibawa oleh ayah Jiang dan ibu Jiang untuk dikubur. Namun diserobot di tengah jalan oleh Xiao Xiner. Awalnya ayah dan ibu Jiang masih ribut. Tapi apapun yang dikatakan, mereka tidak mau menyerah. Setiap kali alasan mereka adalah ingin mengambil kembali abunya. Kecuali aku mati dan semuanya berakhir. Xiao Xiner pindah keluar dari villa lama. Saat merapikan barang-barang, menemukan bahwa semua barang yang mewakili hubungan mereka berdua, kenangan semuanya hilang. Ketika mengingat kembali perilaku aneh Jiang Han sebelumnya. Meskipun kecelakaan mobil ini diputuskan sebagai kecelakaan. Tapi dia keras kepala percaya itu bukan kecelakaan. Melainkan ada niat jahat. Itulah sebabnya Jiang Han menolak untuk dekat dengannya. Bahkan ingin mendorongnya ke sebelah Chu Yanfeng. Di dalam kamar, Xiao Xiner duduk di lantai memeluk kotak abu jenazah. Di sampingnya ada botol minuman yang tumpah. Penuh penyesalan dan kesedihan di matanya. Mengejek dirinya sendiri. Atas perlakuannya terhadap Jiang Han sebelumnya. Awalnya Jiang Han sudah menunjukkan dengan jelas. Kenapa dia tidak bisa menyadarinya? Sekali lagi meneguk minuman keras. Perlahan rasa sakit menyebar di tubuhnya. Dia menutup mata sambil meraba kotak abu. Lalu melihat Jiang Han muncul di depannya. Jiang Han dan Xiao Xiner tenggelam dalam mimpinya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka. Cahaya lampu menerobos ke dalam kamar yang remang. Membuatnya mengerutkan mata. Ingin melihat dengan jelas orang di depan mata. Chu Yanfeng melihat kondisi ruangan. Penuh dengan ketakutan. Langkah kaki semakin cepat. Berlari ke arahnya. Ingin mengambil barang dari pelukannya. Mengangkatnya. Xiner berkata dengan tepat. Membuatnya mengenali orang di depannya. Secara naluriah menghindar darinya. Memegang erat barang itu di pelukannya. Matanya waspada. Membuat Chu Yanfeng terasa sakit hati. Melihat wajahnya yang letih dan mata yang merah karena banyak pembuluh darah. Suaranya menjadi lebih lembut. Xiner, tubuhmu akan hancur seperti ini. Pertama-tama letakkan dia. Kita pergi ke rumah sakit, oke? Mendengar kata-katanya, mata bergerak melihat ke arah Chu Yanfeng. Dengan tenang berkata, kamu tahu kan? Chu Yanfeng bisa mendengar sedikit pertanyaan. Tahu Jiang Han sudah memutuskan untuk pergi. Namun dia malah menyembunyikannya darinya. Chu Yanfeng terkejut oleh pertanyaannya. Butuh waktu lama untuk mengerti maksudnya. Seketika tampak sedih. Berkata pelan. Xiner, aku tidak tahu. Waktu itu adalah Han Ge yang mencarikannya sendiri. Aku bilang harus membuat janji. Apa janji itu? Xiao Xier menangkap inti pembicaraan. Tatapan tajam mengarah ke Chu Yanfeng. Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu, erat menggenggam. Tanpa sadar melepaskannya. Akhirnya dalam tatapan yang tajam ini mengaku jujur. Pada akhirnya dia juga tidak lupa memohon pada dirinya sendiri. Xiner,
Aku karena sangat menyukaimu. Tapi pada akhirnya aku juga benar-benar tidak bermaksud menjahatinya. Sinner, kalian berdua sebenarnya dipaksa olehnya. Kamu juga tidak mencintainya. Sekarang dia sudah meninggal. Kamu juga bebas. Seharusnya bahagia. Bukankah begitu? Baru saja ucapan itu terhenti. Tangan Xiao Xianer sudah mencengkeram lehernya. Siapa yang bilang? Aku tidak mencintainya. Chu Yanfeng matanya merah karena dicekik. Tidak bisa berkata-kata. Air mata memenuhi bola matanya. Air mata sebesar kacang itu mengalir ke pergelangan tangannya. Setelah sadar dia langsung melepaskan cengkeraman itu. Lama kemudian, Xiao Xiner menoleh. Menyimpan dinginnya itu. Mari pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Xiao Xiner juga tidak mengerti. Mengapa Chu Yanfeng menangis? Dirinya juga akan merasa sedih. Tapi dia jelas tahu bahwa dia tidak mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya tadi. Seperti sebelumnya dia selalu kehilangan akal karena dia berkali-kali mengabaikan Jiang Han karena dia seperti itu. Dia sebenarnya tidak ingin selalu bertentangan dengan Jiang Han. Tapi setiap kali dia bersikap keras kepala, tidak sadar mengubah pikirannya. Dia tidak bisa melihat isi hatinya sendiri. Juga tidak bisa mengendalikan kata-katanya dan tindakannya. Sampai Jiang Han meninggal, tirai yang menutupi hatinya terkuak. Dia juga mengerti isi hatinya. Tidak bisa memahami perbuatannya sebelumnya. Saat itu rasa bersalah perlahan merambat dari dasar hati ke pikirannya. 4 tahun kemudian, di sebuah kedai kopi di pinggiran negara X, ponsel Ding berdering. Melihat saldo tambahan di pesan. Akhirnya aku tidak tahan dan menelpon. Ayah ibu, aku tahu kalian khawatir padaku. Aku baik-baik saja. Di luar sekolah aku membuka kafe. Pendapatannya cukup stabil. Waktu luang juga ada waktu untuk mendaki dan bermain ski. Hidup sangat menyenangkan. Jangan terus memikirkan aku. Sangat tidak berdaya. 4 tahun yang lalu mengganti nama menjadi Jiang Hong. Datang ke sini. Orang tua khawatir aku tidak hidup dengan baik. Selama bertahun-tahun telah mengirimkan uang tanpa henti. Akhirnya menggunakan uang itu untuk membuka kafe. Selama waktu yang lama hidup sangat menyenangkan. Meski aku berada di negara X. Tetap mengikuti informasi dalam negeri. Aku tahu apa yang terjadi selama 4 tahun ini. Ibu Xiao meninggal dunia. Masih pada hari sebelum Xiao Xiner menjadi elit bisnis. Sayangnya tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Lagi pula aku juga tidak bisa muncul. Xiao Xiner sangat hebat. Seperti yang tertulis dalam cerita aslinya. Aku terus mengurangi berbagai kontak dengan dalam negeri. Jika dia mengetahuinya, segala usaha akan sia-sia. Satu-satunya keraguan adalah cerita aslinya. Pada saat itu dia sudah bersama Chu Yanfeng. Tapi yang diketahui adalah, dia lajang selama 4 tahun. Setiap hari membawa kotak abu saya di sampingnya. Orang-orang di sekitarnya berkata dia sangat setia. Namun aku selalu merasa dia punya niat lain. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan kedinginan. Tiba-tiba suara terdengar dari belakang. Tanpa sadar aku menoleh. Dan bertatap muka dengan mata yang familiar itu. Bos, 1 gelas. Suara akrab dari Kotado. Aku tahu itu suaranya meski mata tertutup. Jantungku berdegup kencang. Memutuskan telepon. Berdiri di tempat. Bos Xiao Xiner sengaja menaikkan volume. Memanggil sekali. Aku panik memutuskan telepon. Sedikit menyesal. Aku memang tahu kalau terlalu sering menghubungi. Dia suatu saat akan tahu aku tidak mati. Aku tidak menyangka dia akan tahu secepat itu. Membuat aku terkejut. Aku pura-pura tenang. Menunjuk papan bertuliskan tutup sementara. Berbisik rendah. Hari ini libur. Tidak melayani tamu. Xiao Xiner tertawa pelan. Ambil papan tanda itu, biar saya lihat. Sedang buka. Beberapa kata besar muncul di hadapanku. Tutup sementara. Bukankah harus dilihat oleh pelanggan dulu baru dianggap? Aku baru sadar lupa membalik papan tanda. Langsung menunjukkan ekspresi sulit. Mengambil papan tanda dan menggantungkannya kembali. Sekarang sudah bisa. Nyonya ini tanda merah tutup sementara. Mau minum kopi? Sebaiknya pindah ke toko lain. Setelah perintah pengusiran keluar, aku menunduk dan sibuk dengan urusanku sendiri. Orang di depanku tetap tidak mau pergi. Aku baru hendak membuka mulut lagi. Xiao Xianer lebih dulu berkata, "Bos, aku merasa kamu sangat familiar." Tubuhku langsung kaku. Gerakan juga perlahan berhenti. Menjadi tenang. Seolah aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia melihat wajahku.
Tidak berani menarik kesimpulan sembarangan. Bagaimanapun bertemu dengan abu jenazah yang adalah milikku. Apakah itu Jiang Han atau orang asing yang mirip? Aku untuk menghilangkan keraguannya. Bercanda berkata, Nona. Bukankah menurutmu cara pendekatan ini sangat kuno? Tidak, aku bukan maksud seperti itu. Dia tidak ragu dan gelisah. Mau membuktikan sesuatu. Aku sepenuh hati hanya ingin dia pergi dari sini. Malah tidak mendengarkan dengan seksama ucapannya. Hanya terus mengusir dia. Tak berdaya. Dia memilih mundur selangkah. Bos, apakah besok Anda buka? Melihat dia mundur. Aku baru saja merasa lega. Ragu sejenak. Takut dia sadar kalau aku tidak menghindar. Juga takut dia curiga. Setelah memikirkan lagi dan lagi berkata, beberapa hari ini sekolah libur. Tamu tidak banyak. Tidak selalu membuka pintu, tetapi menolak undangan secara lisan terdengar berbeda di telinganya. Dia berkata sendiri, maksud Anda, banyak tamu berarti akan membuka pintu. Baru selesai berbicara. Aku tidak bisa menahan diri. Menengoknya sekali. Lalu segera menunduk kembali. Ingin minum kopi. Di sekitar sini ada banyak. Tidak perlu selalu menjaga tempat ini. Selama 4 tahun ini entah apa yang terjadi pada Xiao Xiner. Sekarang dia menjadi sangat merepotkan. Aku menyembunyikan keraguan di hatiku. Dia tetap berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku menyerah dan mengangguk. Baru dia pergi dengan penuh senyum. Aku tidak mengerti apa maksud semua ini. Sampai bayangannya pergi. Baru aku menghubungi orang tua lagi. Cepat tersambung. Honger, tadi terjadi apa? Xiao Xier sudah menemukanku. Apa yang terjadi pada ayah dan ibu beberapa tahun ini? Aku pikir dia sudah berubah. Aku memegang dahiku. Situasi ini membuatku pusing. Di sana terdiam sejenak. Ayah bertanya dengan waspada tentang alasan pura-pura mati. Setelah 4 tahun. Tanya lagi. Tanpa menyembunyikan apapun. Aku menceritakan semuanya seperti mimpi. Awalnya orang tua tidak setuju. Bukan karena bakti. Anaknya miskin juga bukan berarti dia tidak sepadan denganku. Saat itu mereka hanya merasa Xiao Xier tidak mencintaiku. Aku memaksa dia seperti ini akhirnya dia juga akan menderita. Aku adalah anak yang mereka pelihara dengan sepenuh hati. Tidak tega aku meskipun tahu akhirnya akan menderita tetap berusaha. Saat itu aku keras kepala. Yakin padanya. Kemudian aku baru tahu kata-kata orang tua benar. Sekarang sikap mereka juga berubah banyak. Honger selama bertahun-tahun kami melihat Xiner menjalani hidup dengan penuh usaha sampai sekarang. Bisa merasakan cinta dia padamu. Dikarenakan kamu menganggap dia sebagai mimpi. Lebih baik kembali. Kita hadapi ayah bersama-sama. Begitu kata-kata terucap. Ibu melanjutkan berkata, benar. Honger sekarang dia juga sudah menemukanmu. 4 tahun telah berlalu. Kamu kembali saja. Kita hadapi bersama, oke? Aku tidak langsung menjawab. Aku merasa itu konyol setelah mendengarnya. Xiao Xiner mencintaiku. Aku tidak akan percaya setelah bersama selama 5 tahun. Jika aku merasakan sedikit saja cinta dari Xiao Xier untukku, aku tidak akan memilih berpura-pura mati. Sekarang dia tidak bersama Chu Yanfeng yang ditakdirkan untuknya. Hanya dengan menjaga abu tulang siang dan malam sudah memastikan dia mencintaiku. Apakah bisa saja dia memilih mencari kebenaran? Karena tidak percaya aku benar-benar mati. Setelah kebenaran terungkap, dia tetap akan kembali ke sisi Chu Yanfeng. Malam ini aku tak bisa tidur. Saat fajar mulai menyingsing, aku baru terlelap. Bangun kembali. Sudah siang hari. Entah kenapa, tidur ini terasa sangat nyenyak. Membuatku agak bingung membedakan antara mimpi dan kenyataan. Aku terdiam cukup lama di tempat tidur. Pikiran kembali pada tempatnya. Aku segera bangun. Pergi ke kedai kopi. Ternyata memang seperti itu. Xiao Xier berdiri di luar pintu. Beberapa pelanggan tetap juga ada. Seharusnya aku bilang, hari-hari ini mungkin tidak buka. Tidak akan datang begitu banyak orang. Kalaupun ada, hanya beberapa yang tersebar. Tapi hari ini mereka berkumpul dengan begitu rapi. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Itu semua karena Xiao Xiner yang mengumpulkan mereka. Xiao Xiner melihatku langsung dari kerumunan. Wajahnya yang murung berubah menjadi senyuman. Dia melangkah maju. Dengan nada penuh makna berkata, "Bos, kamu akhirnya datang juga." Melihat Xiao Xiner pada saat ini, aku terkejut. Ternyata bukan mimpi. Memori menjadi kacau lagi. Cepat kembali normal. Satu persatu menyapa tamu. Mengambil kunci untuk membuka pintu.
Mendorong pintu terbuka. Dia mengikuti dari belakang. Tidak bisa tidak merasa kesal di hati. Aku jelas sudah pergi. Memberi mereka ruang. Kenapa tidak diam saja bersama, malah datang mencari aku. Dalam toko menjadi ramai. Aku sambil membuat kopi. Sambil merasa ada yang aneh. Sejak Xiao Xinger muncul, memoriku menjadi kacau. Biarkan aku lupa bahwa aku pura-pura mati. Untungnya perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya aku memastikan sumbernya. Xiao Xiner. Dia duduk di bar dan memesan. Tapi dia menghindari kopi ini dengan mudah. Cepat selesai dibuat. Memberikannya kepadanya. Kopimu, menerima cangkir itu. Dia tidak minum. Tetapi langsung menatapku dan berkata, namaku Xiao Xinger. Halo, Nona Xiao. Aku tetap tidak berubah ekspresi. Seolah memang tidak mengenalnya. Reaksiku membuat Xiao Xiner kehilangan kesabaran. Dia sudah melakukan investigasi sebelum datang ke negara X. Dia menemukan ada yang tidak beres dengan keluarga Jiang 1,5 bulan lalu. Awalnya saat melihat mereka di kantor polisi, tidak terlihat mereka menunjukkan kesedihan karena kehilangan anak. Awalnya kupikir hanya menyimpan sakit hati itu dalam-dalam. Sampai beberapa hari lalu aku menemukan, dana keluarga Jiang selalu dikirim secara rutin ke luar negeri. Sepertinya menyembunyikan suatu rahasia. Wajah Jiang Han dan Jiang Hong yang mirip. Bentuk tubuh yang mirip. Usia yang mirip, satu hilang dan satu muncul lagi. Jika kemiripan sedikit adalah kebetulan, maka kemiripan sebanyak itu membentuk jawaban terakhir. Dia dengan yakin berkata, Jiang Han, kamu sebenarnya ingin sembunyi berapa lama? Aku mengangkat kepala menatapnya. Mata penuh keraguan. Nona Xiao, kau salah orang. Namaku Jiang Hong. Kau juga bisa memanggilku ayah. Aku ngeyel tak mau mengaku. Bisa apa kalian menghadapi aku? Identitas masa lalu sudah mati sejak 4 tahun lalu. Yang ada di sini hanya Jiang Hong. Xiao Xiner tertawa kesal mendengar kata-kata ini. Jiang Hong adalah yatim piatu yang datang mencari kerabat 4 tahun lalu. Memang ada seseorang yang cukup dekat, tapi dia bukan orang negara X. Tidak ada yang benar-benar pernah melihat kerabat ini. Selain itu selama beberapa tahun ini kamu melakukan hubungan erat secara diam-diam dengan keluarga kaya raya Jiang dari negara X. Setiap beberapa bulan mereka mengirimkan uang kepadamu. Bisakah Anda jelaskan ini? Mendengar ucapannya, aku menelan ludah. Penyelidikan sedetail ini saat kita bersama. Namun tidak serinci itu padaku. Menggunakan identitas baru. Namun diselidiki secara tuntas. Aku marah. Bicara juga tidak sopan. Nona Xiao, kita tidak punya dendam atau permusuhan. Kamu masih menyelidiki saya. Saya berhubungan dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Xiner sejenak terdiam tanpa kata. Berhenti sejenak lalu berkata, keluarga Jiang pernah membantu saya. Kamu tampak mencurigakan. Bahkan mengambil uang sebanyak ini. Niatmu tidak baik. Dia pikir dengan begitu saya akan menyerah. Tapi saya melirik sekilas. Dengan penuh keraguan bertanya padaku. Meski niatmu tidak baik, itu juga karena keluarga Jiang yang mencari masalah dengan saya. Bukan hakmu untuk berkata begitu. Dengan status apa kamu mempertanyakanku? Teman paman Jiang dan tante Jiang? Atau mungkin pacar anak mereka yang sudah meninggal? Kata-kata ini menyakitkan hati Xiao Xiner. Mata langsung merah. Mengerutkan bibir. Melihatku dengan tatapan tajam. Berbalik dan pergi. Bayangannya. Mengeluarkan aura dingin. Ada aroma kesepian. Aku menggerakkan bibir. Merasa kata-kata tadi terlalu berlebihan. Pada akhirnya aku tidak memanggilnya. Selama 4 tahun berpacaran sebelumnya, Xiao Xiner selalu berpikir seperti itu. Dia sendiri sudah sering berkata begitu. Mengapa harus berpura-pura menjadi kasihan? Aku juga tahu jelas. Xiao Xiner bisa menemukan. Aku tidak akan menyerah hanya karena hari ini. Sekarang kalau aku ingin ketenangan, hanya bisa pindah ke tempat lain. Sayang sekali, kafe ini menghabiskan waktu bersamaku selama 4 tahun. Kemudian terganggu karena kemunculan Xiao Xiner. Aku berjalan ke pintu. Untuk mencegah Xiao Xiner yang belum putus asa di luar. Aku tidak memilih pulang. Melainkan mengunci kafe. Pelan-pelan naik ke lantai atas. Masuk ke ruang istirahat. Sampai saat berbaring di tempat tidur. Aku juga tidak mengerti apa balas dendam yang dia lakukan. Aku membeli itu. Aku juga memberinya kompensasi. Dan itu juga sudah dia setujui. Keduanya menang. Seberapapun dia membenciku,
Pada saat aku mati semuanya akan selesai. Aku tidak mengerti. Lebih baik tidak memikirkannya. Lalu tertidur lagi dengan mengantuk. Di luar pintu seperti yang diperkirakan Jiang Hong. Xiao Xiner tidak meninggalkannya. Duduk di dalam mobil. Perasaan campur aduk di dalam hati. Orang yang dibiayai. Di dalam hatinya. Apakah aku memang orang seperti ini? Informasi pengalihan Hongguang sudah dipublikasikan. Pemilik baru juga ingin membuka kafe. Kebetulan semuanya ditinggalkan di toko. Cepat sekali. Xiao Xiner bahkan tidak melihat bagaimana aku pergi. Justru karena begitu, dia semakin yakin Jiang Hong adalah Jiang Han. Awalnya aku ingin meninggalkan negara X ke negara lain. Tidak kusangka ditegur Xiao Xiner di bandara. Kalau kamu bukan Jiang Han, kenapa kamu bersembunyi? Sampai sekarang, Xiao Xiner masih tidak mengerti. Mengapa aku harus pura-pura mati dan meninggalkannya? Menghadapi keraguannya, aku agak bingung. Menghindar dariku untuk apa? Kenangan di dalam pikiranku kacau dan tak beraturan. Dalam sekejap, warna bibirku memutih. Tubuhku melemas. Xiao Xiner terkejut melihat kejadian di depan mata. Melihat aku akan jatuh ke tanah. Dengan cepat membantuku bangkit. "Han, jangan takut. Kita pergi ke rumah sakit agar lebih tenang." Aku menggelengkan kepala. Aku ingin pulang. Xiao Xier menghela napas lega. Namun mendengar aku ingin pulang, langsung tampak bingung. Sementara tidak tahu rumah mana yang aku maksud. Aku melihat kebingungannya. Menghela napas. Dia menunjukkan kepada saya untuk pergi ke loket tiket membeli tiket pulang ke negara asal. Xiao Xier melihat itu, juga membeli satu tiket. Mengapa mencari saya di pesawat? Saya tidak lagi menyembunyikan. Saya sudah lama yakin Xiao Xier mengetahui identitas saya. Ada juga alasan lain saya memutuskan pulang ke negara asal. Sejak saat Xiao Xiner muncul lagi, memori saya mulai tersusun kembali. Saya takut benar-benar akan lupa yang sebenarnya. Saya takut melupakan segalanya sebelumnya dan orang tua saya yang selalu khawatir tentang saya. Xiao Xiner menatap saya tanpa menjawab, namun malah mengajukan pertanyaan yang sudah lama membuatnya bingung. Mengapa saat itu memilih cara seperti itu untuk meninggalkan saya? Pertanyaannya. "Kamu jawab dulu." Saya mengusap kening. Dalam keruwetan. Hanya merasa sakit kepala. Diam cukup lama. Xiao Xiner yang membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Saya juga tidak tahu. Aku hanya ingin melihat apakah kamu melihat atau tidak. Apakah aku akan lebih bahagia? Jadi kamu tidak mau aku. Aku juga tidak bisa menahan. Hari-hari tanpa kamu." Pengakuannya tenggelam dalam keheningan. Yang bisa diucapkan hanyalah beberapa kata ini. Xiao Xiner terdiam. Entah kenapa terkendali. Membuka mulut. Ternyata tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Percakapan penumpang lain membuktikan pendengaranku baik-baik saja. Namun mulut orang di depanku membuka dan menutup. Tapi aku tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, aku teringat diriku sendiri. Memori tersusun kembali. Secerca inspirasi. Aku mengerti alasan dasarnya. Kita hanya bisa mengikuti alur cerita aslinya. Pendukung pria Jiang Han berakhir dengan kematian. Saya ganti nama jadi Jiang Hong dan pergi. Jadi saya baik-baik saja. Tapi Jiang Han meninggal. Jadi Xiao Xiner menemui saya. Ketika dia mengatakan saya adalah Jiang Han. Ingatan saya kacau. Perlahan-lahan lupa siapa saya. Menganggap diri saya sebagai Jiang Hu yang sebenarnya. Xiao Xiner adalah pemeran wanita utama. Pemeran wanita utama ditakdirkan bersama pemeran pria utama. Jadi dia tidak boleh mencintai orang lain. Juga tidak boleh mencintai orang lain. Bahkan jika benar-benar jatuh cinta, akan dipaksa dirubah kembali. Saya bisa kembali ke negara. Hanya saja di antara kita tidak ada hasil. Karena di dunia Xiao Xiner, saya sudah lama meninggal. Pesawat mendarat. Aku tidak lagi tinggal. Tidak menoleh ke belakang melihat Xiao Xiner. Dia ingin mengejarku. Namun kedua kakinya tidak bisa bergerak. Dengan mata terbuka lebar melihatku. Semakin menjauh. Hingga menghilang. Chu Yanfeng yang mengenakan baju putih melambaikan tangan padanya. "Xiner, aku datang menjemputmu. Kamu bawa hadiah saat dinas luar kota?" Xiao Xiner melihat Chu Yanfeng yang sudah lama menghindar muncul. Ada rasa aneh di dalam hati. Lagi-lagi mendengar dia menyebut pergi ke luar negeri sebagai dinas. Mau hadiah dengan cekatan. Rasa aneh semakin kuat. 4 tahun yang lalu. Aku menemukan dia menjebak Jiang Han. Suruh dia pergi. Sudah lama tidak muncul. Seperti cermin yang pecah.
Tidak diperbaiki. Namun anehnya kembali utuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang terpenting sekarang adalah jangan menjadi boneka orang lain. Kedua kaki yang tadi terjebak, berangsur-angsur lepas saat Chu Yanfeng mendekat. Sepertinya mengerti kenapa aku pergi. Sekarang dia merasa waktunya untuk berubah. Suara ragu-ragu Chu Yanfeng berputar di telinga. Tak ayal membuat pusing. Langsung berhenti melangkah. Melihat ke arah Chu Yanfeng. Dengan dingin berkata, "Bisakah kamu diam sedikit? Sangat mengganggu." Tiba-tiba menegur Chu Yanfeng dengan keras. Wajah menunjukkan rasa tertekan. "Siner terlalu lelah ya? Mari kita pulang saja." Dia baru saja ingin menggenggam tangan. Tetapi disingkirkan oleh Xiao Siner. Dia ingin berbicara. Xiao Siner mengabaikannya. Baru keluar dari bandara. Sopir membuka pintu mobil untuk Xiao Siner. Setelah naik mobil, dia menutup matanya rapat-rapat. Tidak bisa melihat rasa kecewa Chu Yanfeng. Dan dia menyembunyikan kecewanya. Dalam hati tak bisa menahan makian. Aku menyalahkan orang itu yang mati pun tidak tenang. Sejak aku meninggal, Xiao Siner seperti berubah menjadi orang lain padanya. Padahal sebelumnya dia tidak menolaknya. Dia benar-benar mengira aku ingin membantunya. Tidak kusangka. Aku membuat ide ini. Tidak seorang pun yang mengalami kebaikan. Dia sudah meninggal. Tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Chu Yanfeng mengeluh tapi juga tak berdaya. Aku mati. Bahkan menjadi tempat yang tak bisa disentuh di hati Xiao Siner. Segera dia menyadari dirinya salah. Mobil berhenti di depan pintu villa Xiao Siner. Xiao Siner turun dari mobil. Tapi tidak pulang ke rumah. Berjalan ke arah lain. Chu Yanfeng terkejut. Segera turun dari mobil. Mengikutinya. "Siner, kamu mau kemana?" Xiao Siner yang berjalan di depan tidak menjawab dia. Chu Yanfeng terpaksa mengikuti dari belakang. Semakin lama semakin terasa aneh. Dia menyadari Xiao Siner menuju ke rumah keluarga Jiang. Sejak Jiang Han meninggal, hubungan Xiao Siner dengan keluarga Jiang sangat tegang. Tidak pernah pergi ke rumah keluarga Jiang. Hari ini baru saja pulang dari perjalanan dinas. Tiba-tiba pergi ke rumah keluarga Jiang. Meskipun villa Xiao Siner dan villa keluarga Jiang berada di arah yang berlawanan. Tapi jaraknya tidak jauh. Keduanya tidak berjalan lama sudah sampai di villa keluarga Jiang. Di ruang tamu. "Aku sudah sampai rumah sejak lama. Orang tua sedang mengelilingiku dan menanyakan pengalamanku." Aku tersenyum dan menjawab. Saat itu bel pintu berbunyi. Pembantu baru saja ingin membuka pintu. Tetapi melihat orang di luar ragu-ragu sejenak. Xiao Siner tanpa peduli langsung masuk dengan paksa. Xiao Siner masuk. Chu Yanfeng mengikutinya dengan cepat. Pembantu mengejar dari belakang, tapi tidak dapat menghentikan keduanya. Pintu ruang tamu tiba-tiba dibuka. Aku secara naluriah menoleh ke belakang. Tepat bertemu dengan pandangan mereka berdua. "Jiang Han, kamu tidak mati." Melihatku pada saat itu, Chu Yanfeng berseru kaget. Kemudian diikuti oleh kemarahan. "Jadi ini adalah tujuan sebenarnya kamu. Pertama bilang menyatukan kami berdua untuk menahanku. Pura-pura mati dan pergi. Menjaga posisi di hati Siner. Lalu memilih waktu yang tepat untuk pulang. Dengan begitu bisa merebut Xiao Siner dariku." Chu Yanfeng melihat kebencian yang tak bisa ku sembunyikan datang menyerang. Dan pandangannya jelas menarik perhatian orang tuaku. Tak sengaja mengernyitkan dahi. Pembantu yang baru mengejar cepat-cepat minta maaf. "Nyonya Tuan." Dua orang ini langsung masuk. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan ibu melambaikan tangan. Dia baru merasa lega. Cepat-cepat mundur keluar. Pada saat menutup pintu, saya memandang keduanya dengan tidak senang dan berkata, "Nona Xiao, Tuan Chu dengan sikap sebesar ini. Saya tidak tahu kalian berdua ada keperluan apa." Xiao Siner tahu dirinya tidak sopan. Tapi dia juga paham. Kalau pelayan melapor pasti tidak akan bisa menemui saya. "Maaf Ahan. Saya ingin bicara denganmu. Tidak ada maksud lain." Baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba teringat bahwa Chu Yanfeng masih ikut serta, sedikit merasa jengkel. Sebelumnya tidak merasa seperti ini. Sekarang dia seperti perban kulit anjing yang sulit untuk lepas. Dia menoleh memandang Chu Yanfeng. Matanya memancarkan ketidaksabaran. "Kenapa kamu mengikuti saya? Kalau kamu tidak ada urusan, kenapa?" Terus-terusan dikucilkan lagi. Chu Yanfeng merasa tersinggung lagi. Sudah bertahun-tahun, dia selalu memandang dirinya dengan baik. Tapi sekarang bahkan tidak mau mengikutinya. Agar Xiao Siner tidak membencinya.
Chu Yanfeng memilih untuk meninggalkan tempat ini, dan menunggu dia di luar villa. Berjalan mondar-mandir di luar villa. Setelah ngobrol seperti ini, dia bisa langsung melihatnya. Di dalam rumah, orang tua saling memandang. Kemudian menoleh dan melihat aku dan Xiao Xianer yang buntu. Ayah berdeham ringan. Memecah keheningan itu. Kita berdua masih ada urusan. Kalau kalian ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan terus-menerus ngambek. Setelah berkata, tanpa menunggu kami menjawab, langsung pergi meninggalkan ruang tamu. Tiba-tiba hanya kami berdua yang terdiam lama. Xiao Xiner baru mulai berbicara. Suara Ahan langsung saya potong. Kalau ada apa-apa bilang saja. Itu memang saya yang membelinya. Kamu juga terus dingin. Sekarang sudah berakhir. Kita belum sampai pada tahap bisa saling menyebut seperti itu. Apalagi Jiang Han sudah meninggal. Sekarang hanya ada anak angkat keluarga Jiang Hong. Melihat saya berusaha menjauh darinya di mana-mana. Xiao Xiner merasa sakit di hati. Rasa pahit menyebar di mulut. Membuka bibir, bergerak dan bergerak lagi. Berusaha keras membuka suara. Ahan, aku tahu sebelumnya aku terlalu keras kepala. Terlambat mengakui perasaan ini. Karena aku merasa ini tidak terhormat. Kemudian saat mendengar berita kematianmu, aku baru mengerti isi hatiku. Baru sadar betapa bodohnya aku. Aha, kamu percaya aku. Aku benar-benar mencintaimu. Kata-katamu belum selesai. Aku memotongnya lagi. Kau mencintaiku. Lalu apa? Xiao Xiner terkejut tidak mengerti maksudku. Aku dengan wajah dingin. Tanpa seberkas perasaan. Hanya ada satu akhir dari pertarungan dengan Xiao Xiner. Yaitu kematian. Xiao Xiner. Kau tidak merasakannya? Segala sesuatu di pesawat teringat jelas. Aku juga percaya dia bahkan tidak tahu tentang ingatan yang terbangun. Tidak merasakan aku pingsan karena kekacauan ingatan. Tapi dia kehilangan suara, tidak bisa berbicara. Cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini salah. Xiao Xiner mengingat kembali perasaan terkendali itu di dalam pikirannya. Bibirnya bergetar. Tidak bisa berkata-kata. Dia sudah menyadarinya lebih dulu. Tapi dia tidak ingin menyerah. Dia punya orang yang dicintai. Dia tidak ingin siapapun mengendalikan hidupnya. Baru saja memanggil sekali. Langsung teringat kata-kataku. Jiang Han yang terus terjerat dengan Xiao Xiner hanya akan mati. Maka dia menahan diri untuk mengganti panggilan itu. Ketika melihatku lagi penuh dengan keteguhan. Ah Hong, tunggu aku. Aku akan tanpa ragu berlari menuju kamu. Hari itu, tak ada siapapun yang bisa menghalangi kita. Aku melihat keteguhan yang luar biasa di dirinya. Terdiam tanpa berkata apa-apa. Tak ada yang bisa menghalangi kita. Apakah akan ada hari seperti itu? Tidak dikendalikan oleh naskah. Juga tidak perlu menghapus ingatan. Tidak perlu melihat dia mencintai orang lain dengan mata kepala sendiri. Aku selalu berpikir aku bisa menerima akhir seperti ini. Sekarang Xiao Xianer mengucapkan kata-kata seperti itu. Hatiku tak bisa tidak muncul sedikit harapan. Setelah Xiao Xiner selesai bicara, dia membalikkan badan dan pergi. Xiner, kalian sudah selesai bicara. Sudah tidak pagi lagi. Mari kita pulang. Aku menundukkan kepala dengan sedikit kesedihan. Tapi Xiao Xiner, aku sudah menunggumu lama. Tak berani memastikan apakah kamu benar-benar suka padaku. Atau hanya menganggap obsesi sebagai cinta. Mengapa aku sama sekali tidak merasakan cintamu padaku? Aku berbisik sendiri. Orang tua mendengar tapi tidak ada suara. Lalu mengintip keluar. Melihat punggungku. Tak bisa menahan perasaan kasihan. Keduanya mendekatiku dan membujuk dengan suara pelan. Apa yang terjadi, Ah Han? Kalian bertengkar lagi. Awalnya hanya sedikit kecewa. Mendengar perhatian ibu. Tidak bisa menahan emosinya lagi. Menunduk menangis terseduh-seduh. Orang tua tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ingin menghibur. Tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam kebingungan saling memandang. Dengan tak berdaya dan hati-hati menenangkan. Berpikir sejenak. Aku dengan air mata yang belum kering. Ayah, ibu. Jika mimpi yang kuceritakan itu benar. Apa yang harus aku lakukan? Keduanya langsung sadar. Ternyata aku sedih karena mimpi itu. Tiba-tiba merasa sedikit lucu. Karena mimpi itu pura-pura mati lalu pergi ke luar negeri. Menjalani hidup sendiri selama 4 tahun sudah sangat luar biasa. Sekarang aku akhirnya bersedia kembali. Masih terus mengingat mimpi itu. Saat tatapan bertemu dengan wajahku yang sedih, menjadi serius kembali. Ahan, jangan takut. Apapun yang terjadi, kami akan selalu menemani ayah dan ibumu.
selalu mencintaimu. Xiao Xiner keluar dari dalam rumah. Melihat Chu Yanfeng berjalan kembali dari garasi. Saat saling menatap, hati Chu Yanfeng menjadi tegang. Seharusnya dia tidak bisa melihatnya, kan? Sedang berpikir, Xiao Xiner menyipitkan mata. Memindai tubuh Chu Yanfeng. Dengan suara rendah bertanya, "Kamu pergi kemana? Aku bisa apa?" Merasa bosan. Berjalan-jalan ke sana kemari. Chu Yanfeng dengan rasa bersalah menyentuh kepala. Terus menggeleng dan menyangkal. Segera mengalihkan pembicaraan. Menyebut Jiang Hong. Chu Yanfeng ingin bicara tapi ragu-ragu. Dulu dia pernah melihat mayat Jiang Han. Meskipun wajahnya sudah berubah total. Tapi dia sangat mengingat wajah itu. Itulah Jiang Han. Benar. Di villa itu ada wajah yang sama dengan Jiang Han. Kalau begitu siapa dia? Tidak mungkin hantunya bergentayangan. Lalu bangkit kembali dari kematian, kan? Xiner Han Ge bukan 4 tahun lalu. Barusan itu Xiao Xiner melirik Chu Yanfeng. Lalu mengangkat kaki berjalan keluar. Menuju ke dia yang mengejar. Memperingatkan Ban bahwa dia bukan Jiang Han. Dia adalah anak angkat keluarga Jiang Hong Chu Yanfeng. Simak niat kecilmu itu. Kalau dia mengalami masalah, jangan bilang keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Ada hal-hal yang memang bisa kulakukan. Chu Yanfeng segera menggelengkan kepala. Sambil tersenyum berkata, "Xiner, aku bukan orang seperti itu. Tidak akan melakukan hal seperti itu." Xiao Xiner tidak menjawab. Dia berjalan dengan pikirannya sendiri. Chu Yanfeng mengikuti langkahnya dengan erat. Di dalam hati mulai merencanakan sedikit pikiran kecil. Saat itu Yang Zi semakin memperdalam dugaan dirinya. Penampilan, usia, nama, semuanya mengatakan anak keluarga Jiang tidak ada yang mencurigakan. Siapa yang akan percaya itu? Tidak akan ada kejadian kebetulan seperti itu. Meski tidak tahu apa caranya, tidak bisa disangkal itu pura-pura mati dan pergi. Mengganti nama baru. Memulai kembali mewarisi. Memilih untuk pergi. Kali ini kembali lagi. Kembali dan masih harus terus bersaing memperebutkan Xiner. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Di sisi Xiner, hanya jika benar-benar meninggal, Xiner akan sedih untuk sementara. Waktu akan menyembuhkan luka. Saat itu hanya aku yang ada di dekat Xiner, cepat atau lambat Chu Yanfeng yang akan mencintaiku. Memandang kembali ke villa, tersenyum dingin dengan penuh kebencian. Jiang Han, seharusnya kau sudah mati sejak lama. Villa keluarga Jiang. Aku tidak mau menggunakan identitasku sendiri. Orang tua pun terpaksa mundur. Tidak apa-apa, Han, beberapa hari lagi adakan pesta pengakuan keluarga. Umumkan identitasmu. Supaya lebih mudah. Aku tidak menolak. Mengangguk. Aku tidak bisa terus-menerus di rumah. Bagaimanapun juga harus ada identitas yang sah dan terang-terangan. Sejak hari itu, Xiao Xiner tidak pernah lagi melihatku. Dia sedang mencari cara. Tak lama kemudian datang kabar tentang pesta pengakuan keluarga Jiang. Saat menerima undangan, Xiao Xiner ragu sejenak. Tapi akhirnya menerimanya. Dia tahu dia ingin bertemu denganku. Bahkan kalau hanya melihat dari jauh saja sudah cukup. Pesta diadakan di hotel paling mewah. Semua keluarga terpandang di kota hadir. Tidak ada yang tahu tentang anak angkat ini. Juga tidak ada yang pernah dengar kabar ini. Melihat situasinya sudah bisa ditebak. Anak angkat keluarga Jiang ini sangat penting. Hal ini tak bisa tidak membangkitkan rasa ingin tahu orang. Semua ingin tahu seperti apa Yang Zi yang telah membuat keluarga Jiang kesepian selama ini. Semua orang sudah menunggu sejak lama. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu tokoh utama muncul. Beberapa orang berkumpul berkelompok kecil. Sambil menikmati minuman, mereka mulai mengeluh. Apa yang salah dengan Tuan Jiang ini? Memanggil kita semua ke sini. Katanya ingin memperkenalkan anak angkat. Kita semua sudah datang. Tapi dia belum juga datang. Iya, ini kan pesta siapa? Biasanya tuan rumah dulu yang menyambut tamu. Tuan Jiang juga bukan baru pertama kali mengadakan. Tapi malah sampai terjadi kesalahan seperti ini. Xiao Xiner di pojok mendengar cibiran itu. Dia merasa sedikit gelisah. Detak jantungnya semakin cepat. Ayah dan ibu Jiang serta aku belum juga muncul. Sangat tidak normal. Tiba-tiba kelopak matanya berkedut parah. Sudah lama seperti ini. Tamu-tamu semakin mencurigakan. Sudah lama sekali. Belum ada satupun yang muncul. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Hubungi dulu. Lihat keadaannya bagaimana. Iya, hubungi dulu. Sambil bicara, mengeluarkan ponsel.
Baru saja ingin menekan nomor. Muncul sebuah pesan. Siang ini, terjadi kecelakaan di Jalan Cue. Ada 2 pria dan 1 wanita. Segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi awalnya menilai remblong. Jalan Cue. Ini adalah jalan yang pasti dilalui keluarga Jiang. Sangat jelas. Ini pasti ketiga anggota keluarga Jiang yang belum muncul. Xiao Xiner tiba-tiba berdiri. Akal sehat hilang. Sambil menelepon, berjalan keluar. Memeriksa siapa ketiga orang yang mengalami kecelakaan. Di rumah sakit itu ponselnya berdering. Dia melihat itu adalah ketiga orang dari keluarga Jiang. Tanpa ragu, langsung menuju alamat yang diberikan oleh asisten. 5 menit. Xiao Xiner dari rumah sakit pusat kota Z menanyakan pada perawat. Mengetahui posisi kami. Langsung menuju lantai atas. Baru selesai operasi. Tidak dalam bahaya jiwa. Baru Xiao Xiner merasa lega. Dia dengan seksama mengingat penyebab kecelakaan ini. Keluarga besar seperti keluarga Jiang. Mobil dirawat secara berkala. Tidak mungkin remnya gagal. Pasti ada campur tangan manusia. Begitu memikirkan keterlibatan manusia, Xiao Xiner. Dalam pikiran langsung muncul hari itu Chu Yanfeng keluar dari garasi keluarga Jiang. Dalam sekejap penyesalan cepat muncul dari dalam hati. Chu Yanfeng 4 tahun lalu sudah berniat jahat kepada Han. Sekarang sekali lagi kembali. Bagaimana mungkin dia diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Selain itu Chu Yanfeng jelas merasa bersalah. Kenapa hanya marah tanpa menyadari itu? Asalkan sedikit lebih teliti, tidak akan mengalami bencana seperti ini. Setelah menyesal, Lou Yi tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimanapun sudah memperingatkan Chu Yanfeng. Tidak boleh membiarkan Han terluka. Karena tidak ada yang akan membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang Chu Yanfeng seperti angin di telinga saja. Bahkan membuat 3 orang keluarga Jiang masuk rumah sakit. Xiao Xiner menggertakkan giginya. Chu Yanfeng, kamu memang hebat. Setelah berbaring di rumah sakit selama 5 hari, saya dan orang tua saya bangun satu persatu. Melihat perawat refleks bangkit. Terdeteksi tepat waktu. Perawat menenangkan saya. Saya adalah Tuan Xiao. Datang untuk merawat Anda. Orang tua Anda ada di sebelah. Ada yang merawat. Tenang saja. Anda baru bangun belum pulih sepenuhnya. Harus hati-hati jangan bergerak sembarangan. Saya tidak sadar sepenuhnya. Pikiran sangat kacau. Mendengar apa yang dia katakan. Saya masih menurut. Berbaring ketika saya berbaring. Baru dia mengambil ponsel dan menghubungi Xiao Xiner. Tuan Xiao, Tuan Jiang sudah sadar. Xiao Xiner. Ada ruang penyimpanan kecil dan gelap di villa. Jendela yang bisa membiarkan cahaya masuk juga disegel. Barang-barang yang disimpan dibuang. Agar Chu Yanfeng tidak bisa melarikan diri dengan alat bantu. Chu Yanfeng diikat tangannya. Dan mulutnya juga disumbat kain. Wajahnya penuh dengan kulit mati di bibir. Kesadaran bercampur aduk. Tergeletak dengan memalukan di sudut ruangan. Menguatkan tenaga terakhirnya untuk merangkak ke arah Xiao Xiner. Melihatnya dengan tak berdaya. Memohon padanya. Mendengar kata-kata perawat, memutuskan telepon, memalingkan kepala ke arah Chu Yanfeng, tersenyum tipis di bibirnya. Dengan tersenyum berkata, Chu Yanfeng, bersyukurlah. Ahong dan Ibu Jiang membangunkan ibu. Setelah berkata, pergi keluar ruang penyimpanan, mengunci pintu sendiri, baru kemudian tenang pergi ke rumah sakit. Cahaya terakhir di dalam rumah juga dikunci oleh Xiao Xiner. Chu Yanfeng benar-benar hilang dalam kegelapan. Apakah takut? Apakah tak berdaya? Apakah dendam? Dia adalah cinta putih Xiao Xiner. Selain Ibu Xiao, dia satu-satunya yang dia terima. Aku selalu mengira dia adalah orang paling istimewa di hati Xiao Xiner. Kemudian untuk menyelamatkan Ibu Xiao, dia menjadi wanitaku. Meskipun begitu, di antara keduanya dia paling peduli pada Chu Yanfeng. Tapi Chu Yanfeng tetap cemburu padaku. Dia telah menemani Xiao Xiner selama bertahun-tahun, tapi tidak menjadi prianya. Aku dengan mudah menduduki posisinya selama 5 tahun di sisinya. Dia berulang kali memerangkapku, ingin membuat Xiao Xiner muak padaku. Sesuai dengan perkembangan yang dia bayangkan. Tidak kusangka aku meninggal. Begitu saja, aku kembali menjadi tempat yang tak bisa dia sentuh. Dia sendiri hanya karena ini saja. Lalu benar-benar dibenci oleh Xiao Xiner. Bahkan di dekatnya, dia lebih sering memperlakukannya seperti udara. Menunggu lagi selama 4 tahun. Awalnya kupikir keinginan terpenuhi. Aku kembali lagi.
Dia benar-benar ingin aku mati. Ingin keluarga menemani aku mati bersama. Malangnya ketahuan oleh Xiao Xianer. Sehingga dirinya terkurung di rumah reyot yang gelap gulita. Tak terlihat cahaya matahari. Setiap hari disiksa. Minum air pun menjadi kemewahan. Dia jatuh sampai titik ini. Namun keluargaku aman dan selamat. Chu Yanfeng. Kesedihan dan kebencian tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Mengeratkan gigi. Rasa karat seketika memenuhi mulut. Dia yang tidak sadar. Dalam pikirannya hanya merasa sangat haus. Mengangkat tangan yang terikat dengan keras menggigit. Xiao Xiner. Tiba-tiba terasa sakit di jalan. Tiba-tiba tangan melepas. Kendaraan langsung kehilangan kendali. Menabrak pohon besar. Suara pekik yang menusuk bergema. Karena inersia kepala terbentur setir. Kesadaran mulai kabur. Dia hanya mendengar kaca pecah. Sepertinya juga suara tetesan darah. Aku akan mati. Pada saat kesadaran hilang, terdengar alarm di telinga. Tokoh pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda fisik lemah. Dunia akan runtuh. Siapa yang berbicara di telinga pria dan wanita utama? Apa maksudnya ini? Apakah ini halusinasi pendengaran? Terlambat untuk bereaksi. Xiao Xianer pun tertidur dengan lemah. Kode melayang di udara. Ingin menyentuhnya. Namun menembus begitu saja. Saat tiba-tiba terbangun, Xiao Xianer berada di ruang yang penuh dengan kode. Sebuah lingkaran cahaya melayang di atas kepala. Memindainya. Satu persatu tanda seru. Data abnormal. Perlu diriset-riset. Awalnya tanpa perasaan sedikit pun. Hanya tersisa eksekusi perintah yang mekanis dan mati rasa. Dengan satu perintah, Xiao Xiner kembali merasakan sakit tajam yang familiar itu. Kemudian merasa ingatannya dipaksa untuk dihapus. Dia dengan ketakutan menemukan. Ingatan kita juga berubah. Rasa tidak berdaya meluas di dalam hati. Dia ingin melarikan diri. Tapi tidak peduli seberapa keras berusaha. Semua sia-sia. Ingin melawan. Tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh lingkaran cahaya. Kata-kata berikut membuatnya semakin ketakutan. Hubungan emosional antara laki-laki utama dan perempuan utama perlu diriset. Perempuan utama jatuh perasaan pada karakter pendukung pria perlu diriset. Perempuan utama ingin membunuh laki-laki utama. Perlu diriset. Kata demi kata. Membuat Xiao Xianer mengerti. Menatap dengan erat. Mengertakkan gigi. Ternyata kamu yang mengendalikan aku. Perempuan utama adalah aku yang ingin membunuh laki-laki utama. Laki-laki utama adalah Chu Yanfeng. Laki-laki pendukung adalah Jiang Han. Jelas setelah mendengar kata-katanya. Sistem terhenti sejenak. Lalu baru kembali mengatakan, aku bertanggung jawab menjaga jalannya dunia ini. Tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Adegan ini membuktikan tebakan Xiao Xiner. Dia hanya merasa terlalu absurd. Hidupnya ternyata dikendalikan. Tiba-tiba teringat kata-kata yang didengar sebelum pingsan. Alarm laki-laki dan perempuan utama dalam bahaya. Tanda-tanda vital melemah. Dunia akan hancur. Jadi dirinya tidak halu. Memang mereka semua dalam bahaya. Dunia tidak bisa berlanjut. Makanya mereka ditarik masuk untuk diperiksa. Memikirkan ini, mata Xiao Xiner bergerak sedikit. Dia mengira aku berpura-pura mati sekali saja agar tidak dikendalikan. Dia juga bisa menirunya sendiri. Belum menemukan kesempatan yang tepat. Ternyata kesempatan itu hadir di hadapannya sendiri. Karena sudah mati, akan membuat dunia runtuh. Dan hal ini hanya peduli apakah dunia berjalan normal atau tidak. Maka dia secara alami akan punya kesempatan untuk bernegosiasi. Kau biarkan aku pergi. Aku tidak ingin menjadi apa-apa sebagai pemeran utama. Aku hanya ingin bersama Jiang Han. Xiao Xiner bernafas dengan cepat. Takut sistem memaksa mereset ingatannya. Jika benar-benar membuatnya lupa, aku menjadi boneka yang dikendalikan orang. Lebih baik dia juga mati saja. Cahaya berputar sebentar. Sepertinya tidak mengerti maksudnya. Selanjutnya, Xiao Xiner kembali membuka mulut. Kamu bisa mereset ingatanku. Tapi cintaku pada Jiang Han. Kalian tidak bisa meresetnya. Meski kalian memaksaku untuk melupakan. Setelah aku pergi, akhirnya aku pasti akan teringat. Jika saat itu memaksaku, aku pasti akan memilih bunuh diri. Diam sejenak. Baru dia membuka mulut. Bukan suara mesin. Semakin lembut. Bukankah ini tidak buruk? Kamu bisa memiliki segalanya. Ada kesempatan. Dan kekayaan yang tak terhingga. Hanya pria utama yang mencintaimu. Kamu orang yang paling beruntung di dunia ini.
mengandung nasihat. Dia hanya ingin orang di depannya memahami isi hatinya. Kembali ke dunia yang menjadi miliknya. Bisa memiliki segalanya. Kecuali jatuh cinta dengan pemeran pendukung pria. Sayangnya, Xiao Xiner sangat teguh. Dengan keras kepala menggelengkan kepala. Aku hanya ingin bersama Ahanku. Kehilangan semua yang ada sekarang. Apakah kamu tidak akan menyesal? Dia tidak mengerti soal cinta dan asmara. Menurutnya, ini bukan pilihan yang lebih baik untuk Xiao Xiner. Dia mengangguk dengan tegas. Aku tidak menyesal. Tapi dia ditakdirkan untuk mati. Peran ini sekarang bermakna agar kamu dan pemeran utama bisa berdamai. Akhirnya pasti akan mati di tangan pemeran utama. Kata-kata itu membuat hati Xiao Xiner sakit. Bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Meskipun sudah berpura-pura mati, apakah masih akan berakhir seperti ini juga? Dia melihat penampilan Xiao Xiner sangat puas. Meskipun tidak tahu ekspresinya, tapi putaran sudah menunjukkan seberapa bahagianya saat ini. Dia lahir di ruang ini. Menguasai banyak dunia, hanyalah peran kecil. Dan jika diganti orang lain sebagai, tiba-tiba putarannya berhenti. Dia berpikir untuk tidak menjadi pemeran utama lagi. Data sudah berubah menjadi kode acak. Sekilas melihat perkembangan dunia. Memutuskan untuk tidak melawan Xiao Xiner lagi. Bukankah Jiang Han sudah mati 4 tahun lalu? Sampai kalimat ini selesai, Xiao Xiner tersadar. Ternyata memang ditakdirkan untuk mati. Itulah maksudku dulu. Selanjutnya dia berkata, segala hal yang kamu alami sekarang adalah aura pemeran utama. Jika kamu benar-benar sudah memutuskan menyerah, setelah kamu kembali nanti, maka semuanya akan hilang. Tidak setiap karakter kecil punya kesempatan seperti Jiang Han. Menjadi anak orang terkaya. Kamu menyerah pada identitas ini. Berarti orang lain akan menggantikanmu. Kamu bahkan tidak akan meninggalkan nama. Dia awalnya pikir bisa menakut-nakuti Xiao Xiner. Ternyata Xiao Xiner dengan tegas mengatakan, aku rela menyerah pada identitas ini. Meninggalkan segala yang kumiliki. Tak akan pernah menyesal. Hari aku sadar, perawat bilang Xiao Xiner akan datang. Sampai kami keluar dari rumah sakit, dia juga tidak muncul. Aku kira perawat bohong padaku. Ternyata Xiao Xiner juga mengalami kecelakaan mobil. Sangat parah. Hampir tidak bisa diselamatkan. Aku terkejut. Dengan cemas membiarkan perawat mengantarku melihat ke dalam ICU. Xiao Xiner terus dalam keadaan koma. Kabut tipis pada masker oksigen. EKG naik turun. Membuktikan dia masih sadar dan dalam perjalanan untuk menemui. Tanpa peringatan sama sekali, terjadi kecelakaan mobil. Aku sangat merasa bersalah. Setelah 4 tahun berlalu, aku tidak pernah menunjukkan wajah baik kepadanya. Karena aku tidak merasakan cintanya padaku. Melihat dia terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini. Hatiku sangat sakit, sangat sakit. Aku di ranjang rumah sakit. Dia merawatku. Dia di ranjang rumah sakit. Aku baru menyadarinya setelah pulih. Maafkan aku, Xiner. Dia sebenarnya tidak berhutang apa-apa padaku. Awalnya aku yang memaksakan. Tidak mencintaiku juga wajar. Aku demi menghindari akhir kematian. Melepaskan hubungan itu. Tidak kusangka masih terjerat tidak jelas. Karena kejadian 4 tahun lalu. Aku terus memendamnya di hati. Dia selalu dengan sabar menenangkan aku. Aku menundukkan kepala sambil tersedak. Pandangan menyapu melihat jarinya bergerak. Hati terkejut. Mencari dokter Xiao Xiner. Sadar. Xiao Xiner membuka mata. Melihat perawat sedang mengingatkanku. Melihat aku seketika terdiam. Jiang Han seorang yang sudah meninggal 4 tahun terasa aneh. Memikirkan sebelumnya keluarga Jiang dan Ren Qingyan baru saja sadar. Aku adalah Yang Zi. Melihat aku datang. Mengernyitkan dahi. Kamu sedang melakukan apa di sini? Suara yang akrab namun terasa jauh terdengar. Aku terdiam. Kenapa reaksiku seperti ini? Baru saja hendak menjelaskan. Aku merasa ada yang tidak beres. Dia bukan Xiao Xiner. Bukan Xiao Xiner yang mengatakan cinta padaku. Bukan Xiao Xiner yang tanpa ragu berjalan ke arahku. Melainkan Xiao Xiner dari skrip asli yang membenciku. Saat aku menyadarinya, aku menyembunyikan ekspresiku dan menatapmu. Sekaligus berterima kasih padamu. Karena saat aku dan orang tuaku di rumah sakit, kamu meminta seseorang merawatku. Aku akan memberimu uang. Setelah berkata begitu, aku pergi. Keluar dari rumah sakit. Langkah kakiku melambat. Xiao Xiner sekarang sudah berubah kembali. Lalu, Xiao Xiner itu, menghilang.
Aku agak sedih. Orang tua menunggu aku di mobil. Melihat ekspresiku, mereka pikir cedera Xiao Xiner cukup parah. Lalu sedikit perhatian. Aku menggeleng. Dia tidak apa-apa. Nanti tidak akan berhubungan dengan keluarga Jiang lagi. Orang tua bingung, tapi tidak bertanya lagi. Seharusnya langsung masuk garasi. Tapi berhenti di depan pintu. Ada seseorang di depan pintu tuan rumah. Kata sopir membuat kami bingung. Melihat sekeliling. Di depan pintu, ada seseorang yang aku pikirkan siang malam mengecil. Meskipun pakaiannya compang camping. Tapi aku langsung mengenalinya. Orang tua mengira dia pengemis. Baru saja ingin menyuruh orang mengusirnya. Aku mendapatkan ilham tiba-tiba. Menghentikan orang tua yang turun dari mobil. Aku berjalan lurus ke arah pengemis. Orang tua saya tak berdaya dan hanya bisa menunggu saya. Kamu sedang melakukan apa di sini? Mengangkat kepala seketika. Matanya penuh dengan cinta dan kejutan. Ahong, aku bilang aku akan dengan tanpa ragu berlari ke arahmu. Aku benar-benar melakukannya. Aku bukan lagi siapa-siapa sebagai tokoh utama. Aku adalah aku sendiri. Harganya adalah kehilangan segalanya. Apakah kamu masih mau membeli aku? Bagaimanapun juga tidak masalah. Tapi harus mencakup makan dan tempat tinggal. Setelah mendengar ucapannya, aku langsung mengerti. Aku tersenyum padanya dan mengangguk. Baiklah. Aku punya banyak tuntutan. Kalau tidak puas aku tidak mau. Dia segera mengangguk. Aku melangkah maju. Memeluknya erat-erat. Cahaya matahari menembus bayangan pepohonan. Menebarkan debu emas di bayangan kita yang berpadu. Deru kendaraan yang lewat terdengar lagu pernikahan. Entah kebahagiaan siapa yang sedang tumbuh.